Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur Jawa Mistis. Alhamdulillah awet paringi keserwarasan, diparingi kelancaran segala urusan, biarpun urusan kecil maupun besar. Jadi ke Jawa Mistis ini mengajak sobat Jawa Mistis ini mau menelusuri pepunden yang ada di telatah Dusun Kemerahan, Desa Keling, Kecamatan Kebon, Kabupaten Kediri. Nah, ternyata ini pepundenya di sini di tengah-tengah persawahan, ya juga dekat di jalan raya antara Pare sama Kandangan. Ayo pemirsa Jawa Mistis, kita kupas bareng-bareng gimana alur ceritanya. Mari ikuti kita. Oke, jadi tempatnya itu di tengah-tengah sawah, pemandangannya luar biasa dan panorama persawahan itu juga cocok tanam padi. Ini kemungkinan ya berapa hari lagi, paling nggak lama 20 hari lagi sudah panen. Mari sobat Jawa Mistis, ini bila panjenengan sedaya pilih pengen sowan wonten teng pepunden Kemerahan yang ada di Desa Keling. Jadi dekatnya jalan raya itu, di belakangnya pabrik bisi. Itu salah satu teman saya dan teman-teman masih melakukan ritual. Jadi kita itu bertamu, yang penting kita sopan biar tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah di sini kita juga ditemani warga sekitar sini, juga Bapak Juru Kunci. Ini alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi dulur-dulur Jawa Mistis. Kelihatannya teman saya masih melakukan ritual.
Alhamdulillah ki kita wis marilah pamitan. Ayo kita samperin sama-sama biar tahu sejarahnya beliau yang berkebun di sini. Mari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mau pun mantun pamitan Pak nggih. Nggih, sampun. Nggih, mugi-mugi paringi seger kewarasan kabeh mboten-mboten alangan sedaya napa-napa. Amin, amin, amin. Nah, niki kalian Bapak sinten? Kalau Pak Jamiin. Pak Jamiin, alhamdulillah Pak Jamiin. Ini termasuk pepundene desa Kemiran nih, dusun Kemiran nggih. Alhamdulillah. Ini kadosé terawat nggih ya. Nggih. Nggih. Dados niki termasuk paring asma sinten niku? Niki paring asma niku saged dipunwastani Mbah Kramat Dawa. Mbah Kramat Dawa. Saged diwastani Mbah Mirah. Mbah Mirah. Dados niki wau wonten tujuane Kujawa Mistis mriki sepindhah nggih silaturahmi nggih. Kaping pindhone niku kepengin semerap tentang sejarah beliau wonten teng mriki. Termasuk kan beliau ini kan sembabat desa mriki nggih. Nggih. Nek lebih beliau wonten anu jenengan paringi wawasan dumateng kula lan para derek Jawa Mistis wonten ing ndi mawon. Monggo. Ngeten nggih. Nggih. Terus niki niku satu tempat di mana tempat niku kalih masyarakat Kemiran niku bisa dikatakan warisan leluhur Nggih. dalam satu kearifan lokal bahwa tempat niki diarani Punden. Nggih. Sebetulnya bahasa itu sejak dari nenek moyang. Nggih. Masalah niki. Nah, dari sejarah dari nenek moyang itu ada beberapa versi yang mengatakan bahwa ini adalah makam. Ngoten nggih. Itu di tempat ini. Nah, kalau ini sebetulnya dulu itu tidak dikasih tanda apa-apa. Namun karena ini biar tidak hilang. Gitu, tenger. Nah, dikasih tenger, kebetulan kita itu punya, kita bawa ke sini untuk menjadikan tenger ini. Kebetulan sama Mbak juga tidak ada permasalahan, juga tidak ada antaranya adanya ini tidak menjadikan satu permasalahan apapun. Jadi sampai sekarang ini tetap dibiarkan di sini sampai ya nanti kita turun temurun dari anak cucu. Gitu. Terus temen ini ku bila di Sasi Suro itu termasuk masih dibuat hajatan nguri-nguri kan ngoten nggih. Ya. Sebetulnya kini pernah ini Mas, pernah vakum ya. Vakum nggih. Pernah vakum kalau nggak salah itu hampir 35 tahun. Loh, lamanya. Dari yang untuk namanya untuk nyadran ya. Dikarenakan itu mungkin karena ya nggak tahu juga permasalahannya apa, tapi dari Kasun 2 kali itu tidak pernah mengadakan ini. Nyadran bersih dusun. Tapi karena kemarin kita coba lah. Waktu Kasun itu saya saya PLT. Karena ada satu kevakuman Kasun, PLT itu kita coba menggali satu kearifan lokal yang mana itu telah ditinggalkan, bagaimanapun tidak bisa meninggalkan satu keyakinan seseorang ya, yang dari orang-orang masyarakat sini bahwa ini tetap, tapi karena nggak ada penggeraknya, kemarin kita coba, kita itu menggerakkan itu kembali waktu saya menjadi PLT Kasun. Di samping itu, yang pertama kita juga satu harapan menjadikan satu barokah ya, berkah itu karena pada waktu itu juga kita dusun Kemiran itu kena musibah atau itu selama hampir 3 tahun itu tidak panen di pangan tikus. Nah, karena saya waktu itu menjabat sebagai Kasun, ya gitu. Saya itu mempunyai satu inisiatif atau kita mengembangkan atau kita
mengulas kembali satu kearifan lokal yang telah diberikan oleh nenek moyang kita. Dalam artian, bukan dalam artian itu kita langsung mendewakan, tidak ya. Tapi di situ adanya satu kearifan lokal, itu satu keistimewaan yang ada di sini. Dalam satu artian kita itu minta sesuatu kepada Tuhan itu gampang terkabul. Nah itu loh. Jadi bukan karena kita itu minta itu ya, karena ada satu mitos. Kalau kita minta sesuatu, nah ini kan sudah zamannya kan sudah zaman kayak gini ya. Nah, tapi kita tidak meninggalkan satu kearifan lokal yang mana kita penataan ulang. Saya katakan bahwa kita tetap minta kepada Tuhan dalam satu tinggalan yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita itu. Akhirnya, tapi ya, alhamdulillah. Nah, gitu loh. Alhamdulillah setelah itu sampai sekarang, atau sampai sekarang itu kita diberi panen. Bahkan waktu itu setelah itu ada satu kejadian itu seperti mistis ya. Setelah kita mengadakan itu, kita berdoa sama-sama. Saya nggak tahu ya tempat ini kenapa ya. Mungkin tempat ini yang mustajabah atau yang gimana ya. Kita kan nggak tahu. Tapi dengan kita menguri-uri kearifan lokal itu, kita langsung adanya, kita tuh dikabulkan doa kita bahwa kita itu tanaman kita tidak diserang tikus. Sampai alhamdulillah sampai sekarang itu ya tetap jenengan bersani ya itu juga nggak enek tikus. Kini bisik kini kira anak sing panen mas sampai ke sawah kidul habis itu selama 3 tahun. Nah karena saya itu apakah ini ya, saya itu hanya mengkaitkan ya satunya kearifan lokal yang mana itu jangan kita tinggalkan. Gitu, karena di situ adanya satu kesinambungan, keselarasan alam. Di sini saya pakai dalam satu bentuk itu, kita menguri-uri kembali, kita gali kembali satu kearifan lokal dari nenek moyang kita, yang saya pikir itu dia lebih waskito daripada kita. Nah, soalnya dengan satu penataan dan dengan cara yang tidak menyalahi aturan agama yang kita anut. Tapi ya kemarin sekarang sudah ke arah 3 kali. Dan ini kemarin baru yang terakhir, makanya tempat ini kan kemarin saya bersihkan untuk ke arah yang ketiga kali. Itu sekarang ini yang ketiga baru. Ya moga ya satu kayak begini tidak menjadikan satu kontroversi di antara masyarakat. Kita tidak kita nggak mengambil satu jalan yang langsung menyalahkan bahwa itu adalah nggak boleh, itu adalah sistem yang musyrik. Itu kayak gitu ya. Karena kadang orang itu mengatakan kayak gitu. Jadi kita mengambil satu langsung poin bahwa itu adalah musyrik. Tidak, kalau saya itu kita kan ingat leluhur itu kemungkinan di sini itu adanya sinyal yang kuat sehingga kalau kita itu berdoa di sini itu gampang terwujud dan terkabul. Cuma itu aja. Kadang kan kalau tiang niku kan sakit mawon Mas ndonga teng pundi sakit mawon. Cuma kan luweh napa kadang pados tenange. Tenang ben napa ben penak lah nyampeaken. Nah, dulu kan di sini itu kemungkinan dari nenek moyang kita kan sudah jelas kemungkinan di sini inilah tempat sinyal yang bagus. Nah, kita kan nggak tahu kita hanya mengikuti aja lah tempat sinyal ini yang mana yang pernah digali oleh nenek moyang kita, yang mana nenek moyang kita itu lebih waskito dan dia itu lebih betah melek karo betah luwe. Itu aja lah. Sederhana sekali sebetulnya. Jadi tanpa harus adanya bersih dusun atau nyadran di tempat ini itu menjadikan satu problem atau menjadikan satu perbedaan ya toh antarane agama dengan budaya. Itu harapan saya juga kayak gitu. Nggih, Pak, disatotnya mboten saged. Ya, kayak gitu. Terus kita kan menghormati tinggalan leluhur. Jadi kalau napa lak mboten nerusaken anak cucu ngaten iki nggih akhirnya punah Pak nggih ya. Ya. Nggih. Kita itu akhirnya punah. Heeh, terus nggih kudu eling sadurunge enek awake dhewe
sopo dhisik sing babat. Nah, maksud saya kita itu walaupun itu ya dalam satu kearifan lokal paling tidak kita menghargai. Nggih, menghargai dan menghormati juga bahwa kita itu benar-benar terima kasih bahwa adanya kampung dusun yang lahan padang persawahan nggih. Itu juga dari hasil karya mereka, bukan kita langsung bisa. Jadi terus yang rumiyin niku saking kepengine ndamel desa pasti berjuang sak kuat-kuate Pak nggih. Di berjuang model piye sementing amprih dadi desa niku kan dados sing ngeten iki kudu napa niku menghargai jasa-jasane beliau. Ya, ngoten. Jadi itu kisah ini di sini kayak begitu. Jadi ya gimana pun kita tetap seperti kayak gini tadi ya. Itu juga dari salah satu bentuk mereka itu kan sekarang kayak hajatan ya. Paling tidak ya namanya orang bahagia itu yojok bahagia diri. Jadi kan mereka kalau punya keyakinan di kesini itu juga membagi lah sebagai anak cucu, membagi kebahagiaan bahwa kita itu akan melaksanakan ini itu bukan apa-apa ya. Jadi dalam satu kayak kategori itu kayak begitu kita membagi satu kebahagiaan yang ada podo ruwe. Akhirnya kita itu melaksanakan juga dikasih sama. Terus kalau tiang hajatan kita kan termasuk apa ya sodako lah nggih. Ya, kayak begitu. Puji syukur saged nindakaken hajatan niku ben amprih paringi selamat mboten wonten larangan napa-napa. Karena di sini juga karena dengan kayak begitu kita itu nggak bisa kita sama-sama ya bisa berdoa sendiri. Tapi bagaimanapun dengan doa yang lebih banyak, kemungkinan dari sesuatu semuanya ikut mendoakan itu ada salah satu dari doa mereka itu yang terkabulkan. Jadi kita jangan merasa bahwa diri kita itu langsung mampu dan bisa. Belum tentu. Niku ngoten. Dan kalau kados tiyang niku kan nggih napa niku ngedi pitulung gitu. Nah, kadang terus wonten-wonten ngedi tulung hasil mesti gadah ujar. Nah, ujar sodako. Mangkane mboten napa-napa asline nggih. Mboten napa-napa, kita boleh-boleh aja kok. Karena juga di situ di sodako juga sudah dianjurkan. Nggih, dianjurkan. Nggih. Jadi menurut Pak As piye cara ning lingkupan kene iki dengan hal mistisnya kan pasti ada gitu. Hal mistis kental Mas. Kental yo enek penjogone yo enek akeh. Iku enek harimau ya Pak ya. Harimau. Yang kedua ayam melata ya. Ya, di sini itu penjaganya harimau ada. Ular ada. Tapi isi pokok yang utama itu dua itu Pak. Itu yang ada. pokoknya. Jadi yang paling kuat itu memang dua antaranya. Tapi ada satu lagi yang penjaga di sini itu ada itu kera. Jadi memang sebetulnya itu penjaga-penjaga itu ada. Kalau ular ada, harimaunya ada. Kalau tidak salah tempatnya mereka di sini nih. Di balik pohon ini. Ini loh buatan pohon. Oh, di pohon ini. Ya, mereka di situ. Jadi kalau di sini. Kalau tempatnya. Kalau ularnya. Kalau melatanya ini lingkar. Oh, melingkari. Jadi mereka itu adalah penjaga-penjaga yang ada di sini, yang kebetulan itu dengan sukarela itu menjaga tempat ini untuk bisa lebih baik dan aman, bukan untuk apa-apa. Karena kita juga kalau sekarang saya itu ya jangan dirusak karena tinggalan beliau leluhur. Jadi kalau bisa diuri-uri. Ojo lali ditinggal nih. Nah, wong Jawa kan kudune ojo lali Jawane ya. Soale uripe ning tanah Jawa. Soale ora nek iki ya ora dataran desa ngene iki. Ndak mungkin kan terjadi ya dusun yang semacam ini. Dusun Kemiran enggak ada. Dadi alas. Jadi apa maneh lah gelem istilahé sedekah bumi nggih Pak. Pasti tanduran iki insyaallah ya paringi selamat. Yang paling tidak itu gini loh, kalau saya ya inilah kita mengacu pada satu sinyal. Nah inilah kalau ya boleh dimanapun boleh.
Boleh saja. Jalan Nggih. boleh, Boleh. tempatan boleh. Boleh. Nggih. Karena kita itu yang diyakini dari nenek moyang kita dulu ada satu tempat sinyal yang di situ kuat Nggih. dan berkaitan erat dengan magis Nggih, ya. magis. Dengan kayak gitu mistisnya Mistisnya. juga sudah atau nah inilah kenapa sih kita harus memberontak itu. Memberontak, nggih. Nah, kita ikuti aja lah mbak-mbak Ikut alurnya. alurnya seperti apa karena menempatkan dan menemukan sinyal itu juga bukan sesuatu yang mudah. Nggih. Ngoten lho. Yang mudah. Nek wong saiki kangelan wis Nggih. gampangane ngomong ora kepake melek karo luwe. Nggih, luwe nggih. Nek Karo ketane wiyen dipangan, waduh pangan nggih. Lah. Kayak selasel. Nah, itu masalah. Lah nama sama cara beliau Mbak ini termasuk ini sesosok maksudnya ini tiang laki-laki nama perempuan Mbak ini. Ini ada dua versi. Nggih. Kalau yang sini yang terkenal itu sebetulnya Mbah itu perempuan. Mbah perempuan. Jadi yang namanya Mbah Mirah itu Mbah Mirah. memang perempuan ya, dalam perempuan. bentuk sosok perempuan. Karena ya mungkin ada satu identiknya Nggih. dengan dusun kemirahan, Kemirahan. memang Nggih. itu aja. Tapi juga kadang orang menyebut kalau orang lawas-lawas itu Mbah Kramat Dawa. Mbah Kramat Dawa. Ya kan jeneng Kramat Dawa kan berarti kan Nggih. di situ mesti ada keramatan. Keramatan itu, nggih, Nah nggih, itu. Nah ini itu hanya satu kemarin itu simbol. Karena ya ini daripada lu kayak iki ae ben ra rusak ora iki pisan. Ngono lho asli ini maka gitu. Jadi kenapa nih kelihatannya kan kata batu-batu yang batu bata yang lebar-lebar itu kan sepertinya yang batu dulu Pak ya ini. Iya, ini batu-batu dulu memang. Ya, ini dari peninggalan bahkan di sini pun ini kalau kita korek ya lemah Iya, ini ya, iya. itu juga di dalamnya batu-batu. Itu loh. Karena memang kayaknya memang dari dulu itu ini adalah satu tempat. Nggih. Nah, itu loh dari dulu itu satu tempat Nggih. yang kebetulan karena yang menempati sudah tidak Ada, ada, nggih. akhirnya ini kan menjadi satu tanah dataran semacam ini aja. Nggih, Terus nggih. akhirnya diuri-uri tempat ini disendirikan sama yang punya tanah ini sebetulnya dulu. Nggih. Sama ini disendirikan akhirnya jadi tempat yang semacam ini. Gitu. Nggih. Dan sampai sekarang ya tempat ini tetap diuri-uri. Diuri. Ya dari Jadi kita- sebagian dari Nggih. warga ya tetap ada yang menguri-nguri dan Menguri. termasuk ya saya sendiri lah. Nggih, alhamdulillah. Ibira pun generasi penerus kan lah iso ayo duluri bareng-bareng. Karena ini adalah Gitu. kearifan Kearifan lokal. di mana peninggalan nenek moyang Moyang kita. Kita nggak perlu ngusut Nggih. apa kok ditinggal daripada Nggih. kejauhan. Nggih. Karena sejarah niki ngeten Mas. Ini yang datang bukan justru kalau masyarakat sini udah biasa ya. Nggih. Justru kalau kita yang heran itu datangnya malah dari jauh. Oh, malah dari jauh, Mbak. Ya? Ponorogo, Lho. Malang, sampai Banten. Nggih, nggih, nggih. Itu malah justru jauh-jauh. Jauh-jauh. Mereka kadang mencari tempat ini tuh sampai perjalanan 2 bulan. Loh. Mencari yang di Ponorogo kemarin itu datang satu mobil, dua mobil satu keluarga itu mencari 2 bulan baru ketemu. Nggih, nggih. Karena katanya Gimana? dia itu ketemu. Nah, itu loh dari keluarga itu kalau nggak salah itu ada yang sakit. Terus dari sana itu dari ada yang sakit Ya. diminta minta obat kemana ngono lho. Nggih. Nah, ten ya. Nggih. Akhirnya dia minta apa namanya ya namanya Istilahnya berobat ke berkah orang lah. yang Nggih. yang dikatakan itu tadi Nggih. itu menemukan kesembuhan. Akhirnya menemui lagi kalau mau ke rumah saya Nggih. itu rumahnya itu di sekitaran Pare. Heeh. Nah itu namanya ini Mbak Mirah ini. Mbak ya. Mirah ini. Akhirnya dicari terus ketemu itu kalau nggak salah ditanya itu hampir 2 bulan nyampe ke tempat ini. Ke tempat ini. Ya cuma apa tuh ke tempat ini mereka juga cuma Berdoa. ambeng. Nggih, nggih. Syukuran syukuran di Nggih. sini mari wis ditinggal ngono tok ya. Ya kok mulai pitike. Nah kalau ditanya masalah apa Pak? Loh itu kan bukan dari Jawa, bukan dari wong-wong seperti kita. Mereka Nggih. itu malah bawa jubah-jubah koyo wong Jawa. Nggih, nggih, nggih. Wong Jawa bawa jubah. Nah, saya kan sempat heran kok ada orang ini ke tempat Ini. Terus ini orang mana? Bertujuan maksud apa kan ngoten. Ternyata mereka itu hanya pingin Terima kasih. berdoa dan terima kasih karena dengan petunjuk gaibnya Nggih. itu keluarganya
sembuh. Berarti nah inilah satu sinyal di mana sinyal ini yang terjadi. Terus ada lagi ya sekitaran sini yang orang itu sebetulnya tidak percaya adanya tempat yang kayak gini itu, tapi itu nyata. Anaknya itu sampai 37 laki-laki dilamar gak gelem. Nah, akhirnya hanya satu ada yang bicara, coba sampean lu kesini nggak harus ini ya mas, nggak harus di sini itu terus gowo dupo ini, enggak, di sini mau baca Yasin monggo, mau baca Quran silakan, netral, mau tahlil silakan. Demi keyakinan di sini ini ya keyakinan semuanya boleh. Di sini mau tahlil boleh, mau ini. Kalau yang ini malah yang kemarin itu ada lagi cerita itu ada yang makan ke sini loh, karena dari Kaumi ya ke sini dia baca Quran. Ya nganter ya anaknya dewi, tapi anaknya nggak ikut, tapi anaknya sana. Loh, itu kalau nggak salah, kalau nggak ada salah cerita 3 hari enek sing lamar dadi. Nah, ada keajaiban. Nah, itu satu keajaiban. Wah, bapaknya bingung, dia anak lawan ragilem dirabi, wah bingung. Bingung. Itu 3 hari dan orang ini sebetulnya dari kampung sebelah sini yang di situ dikatakan dari kampung Kaumi ya. Kaumi. Kalau orangnya dianggap asalnya ya nggak percayalah dengan adanya tempat yang segini. Tapi dengan keadaan niat dan keyakinan anaknya yang kayak gitu, akhirnya dengan satu niatan mencari berkah. Semoga dengan berdoa di tempat yang semacam ini itu dengan satu sinyal yang kuat, ternyata doa mereka juga dikabulkan. Nah inilah satu permasalahan yang di sini kadang orang harus bisa menyikapi antara ini kita menyembah tempat dan kita itu berdoa dalam satu tempat. Jangan dikebiah bodoh asini. Kalau orang Jawa kayak gitu ngoten mawon. Itu kalau saya pesannya yaitu tadi yang paling terakhir saya. Wes. Ya matur suwun sanget Pak nggih. Nggih, sami-sami. Damel wawasan kula lan Proderek Kausdaya. Pilih wonten klentang-klentang angin kula matur, kula nyuwun pangestu sakata-kataipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan diparingi rahayu wilujeng slamet sak lami-lamine. Amin. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.